Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di Gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Prano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Dharmakun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Putuskan ini kegiatan rekapitulasi tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Jangan tidak adanya pembukaan langsung gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kami izin
saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti ya, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang kalau diseratannya kamu mau. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan pasal juga ini ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kami mundur. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara kalau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.